Oke guys, masih dengan saya Andre Damar dari Dream Graphic Channel. Masih di stand MST di gelaran GPP Expo 2025 Jakarta di sore hari, di hari pertama guys. Nah, tadi kita sudah mengulas mesin OnePass. Nah, kali ini mesin Toyo two side ya, two side digital. Two side itu maksudnya cetak depan belakang. Iya, depan belakang dalam sekali cetak. Oke. Bersama dengan saya Bapak Tantra. Iya, Pak. Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, guys, Pak Tantra akan menjelaskan bagaimana sih mesin ini ya, secara detailnya. Nah, pertanyaan dari saya Pak, mesin ini termasuknya kan teknologi terbaru ya? Iya, Pak. Dan belum banyak orang yang punya mesin ini ya? Kalau ya kita ada beberapa instalasi, sekitar ada 5-an. Sudah ada 5 ya? Sudah ada, Oke. Pak. Ternyata cukup pesat juga perkembangan dari yang pertama kali di launching di tahun lalu ya? Iya, Pak. Nah, ini pakai printhead apa sih Pak? Pakai printheadnya i3200. Oh, Epson i3200. i3200. Kita ini kan karena ada 2 head, 4 depan, 4 di belakang. Jadi dia benar-benar berjalan beriringan begitu? Ya, ini kita model ini adalah ketemu gini. Jadi depan dan belakang persis ketemu, langsung tembak ketemu. Jadi berbarengan ya. Kadang ada yang bersilangan begitu kan? Ada, kita juga ada tipe yang silangan begini, Pak. Oh, ada juga? Ada. Itu tipenya Y17 namanya. Beda, ada kalau Y16 itu berarti kan yang persis begini. Tapi kalau silang gini, tujuannya adalah untuk menghandle kain-kain yang tipis, Pak. Oh. Kalau nggak begitu, kalau kita tubrukan gini langsung kan dia akan ketemu. Tapi kalau begini dia ada jeda waktu. Oke, untuk stabilannya ya. Iya, Pak. Nah, dari segi kualitas gimana, Pak? Kalau kualitas, kalau kita lihat sebenarnya kualitas ada banyak faktor. Cuma kita asumsikan bahwa kualitas gambar sudah bagus lah ya. Kita kualitas printer ya seperti kita bisa pakai pas yang tinggi atau pas yang rendah itu untuk menghasilkan gambar kualitas yang lebih bagus. Kalau kita lihat aja mengenai kualitas gambarnya itu karena benar-benar tajam gitu. Tajam ya. Ini kan sebenarnya masuknya teknologi direct to fabric ya. Betul, Pak. Direct to fabric, dan selama ini biasanya untuk cetak-cetak seperti ini teknologi sublim. Nah, perbandingan sublim dengan direct to fabric ini apa, Pak? Jadi kalau kita cerita sublim sama ini, perbedaannya yang signifikan, pertama kalau cerita sublim itu dia ada perpindahan. Perpindahan itu kadangkala tidak bisa langsung mati, Pak. Jadi maksudnya kalau misalnya kita yang namanya baju kan perlu digosok, Pak. Ada panas, kadang-kadang masih move on ya. Itu tergantung tintanya juga. Kualitas tinta bagus mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau kualitas tinta kurang bagus, dia akan move on. Nah, kedua, kalau kita cerita sublim, itu hanya on surface. Jadi begitu press, pindah dari sini ke sini, on surface. Jadi kalau kita bilang di dalam si kain sendiri kurang begitu meresap ke serat kain. Kalau ini kan ditembak langsung ke serat kain, jadi dia lebih meresap ke dalam serat kain sendiri. Dan ketiga, kalau kita mesin ini adalah praktis, Pak. All in one, jalan langsung, tidak butuh space yang jauh. Jadi tidak butuh. Kalau biasa kan printer sendiri ruangan harus adem, terus harus ada untuk press lain-lain. Belum kita cerita problem di mesin press. Biasa dikenal ada beberapa problem yang terkenal, misalnya kain terlipat begini pada saat di press, dia akan ada air putih. Belum lagi kalau masuk ke paper miring, dia akan ada orang bilang sing kayu ya. Jadi kayak serat-serat kayu. Jadi problem-problem itu yang biasa terjadi di sublim. Tapi di kita nggak ada, karena dia dari masuk begini keluar langsung jadi selesai. Dan orang bilang irit waktu lah. Karena kita all in one jadi satu, nggak perlu lari ke dua mesin. Nah, terus yang paling kita bilang adalah sublim itu ada stay tinta di paper. Kalau kita semua masuk ke kain, jadi benar-benar efisiensi mengarah ke sana. Di samping satu lagi yang utama juga efisiensi listrik. Kita di sini hanya menggunakan 7.000 watt, Pak. 7.000 watt. Nah, single pass. Kalau mesin press kan harus di atas 10.000. Mungkin ada mesin press yang di bawah 10.000, tapi stability-nya kurang. Oke.
Ya, menarik ya. Jadi ini Bapak benar-benar menguasai sekali nih kayaknya Kira-kira mesin ini. gambarannya begitu Pak, karena Iya. ya saya main syuting udah rada lama, Oke. jadi dulu gitu. Ilmunya sangat banyak guys. Jadi ini video wajib ditonton oleh para pegiat digital printing, khususnya yang bergerak di bidang kain ya, cetak kain. Iya Pak. Nah ini aplikasinya kemana aja Pak? Kalau kita ini karena ini dua sisi, di sini kan kita lihat juga bisa ada dua warna yang berbeda. Oh, dua image yang berbeda ya? Gambar Image mod- nggak boleh berbeda. Oh, image nggak Sebenarnya boleh berbeda? Bukan nggak boleh sih, karena kain kita ini kan tipis. Kalau kain tipis, image-nya berbeda kan tubrukan. Ya, ya. Malah jadi gambarnya Kebayang, nggak keruang. kebayang. Sebenarnya lebih sulit bikin image yang sama, tapi dengan warna yang berbeda. Dengan warna yang Itu lebih berbeda. sulit. Karena kalau akurasinya nggak benar, dia akan terbayang Pak di sini, ngebayang. Oke. Tapi kalau image yang memang berbeda, memang harus berbayang kan, jadi nggak masalah. Dia salah pun nggak apa-apa posisinya ya. Tapi kalau ini kan harus pas begini. Begitu Benar-benar- dia salah dikit pasti lari Pak. Benar-benar presisi ya, Ya. depan belakangnya ya. Jadi pas dari di Ini- terawang gini dia nggak Iya. ada bayang. Apa lihat warnanya kan beda. Coklat ini biru. Nah ini kekhususannya kalau setahu saya saat ini di Indonesia baru kita yang bisa seperti ini. Mungkin next ke depan kita nggak tahu, tapi saat ini hanya kita yang bisa punya printer dua sisi langsung ya. Banyak orang juga meragukan langsung nggak? Ini kita bisa ngeprint langsung. Terus kedua orang meragukan kain tipis bisa nggak? Ini kain voil Pak tipis. Pol ya. Jadi langsung kita buktikan. Ada beberapa aplikasi kita juga untuk yang lainnya. Nanti mungkin kita lebih baik lihat sampel ya Pak ya, untuk lebih Oke. dalami kita bisa apa saja. Saya udah pernah Ada coba, sampel-sampelnya Pak? Ada Pak. Boleh Mungkin langsung Bapak lihat, Pak? bisa lihat. Iya Pak. Ini kita ada di yang spesifik kain bulu Pak. Kain. Nah, kita lihat di sini kalau diginikan kan bisa kelihatan tuh. Ini Oke. untuk sejadah Pak. Iya. Di samping itu sejadah pun kita bisa pakai kain kanvas biasa. Oke. Nah, Ini pekerjaan-pekerjaan kreatif yang bisa diaplikasikan dari mesin itu ya. ya, ini kita sejadah traveling, jadi kita sini ada kantong, dilipat-lipat masuk kantong udah beres gitu. Oke. Nah, kalau ini ada aplikasi lain adalah untuk kain handuk. Ini namanya spot towel. Oh. Cuma kalau orang meragukan kita nanti bisa kasih air untuk tahu. Ini nyerap air. Cuma banyak yang meragukan karena orang tahunya kan kalau handuk tuh berbulu. Iya. Kalau ini tanpa bulu karena spot towel untuk traveling Pak. Jadi dilipat Ya, mudah kecil dilipat. gitu. Banyak sekali ya aplikasinya Iya, ya. Pak. Ini tas serut. Oke. Ini untuk tas belanja. Sama-sama tas, cuma berlainan bentuk aja. Ya guys, ini aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan dari mesin Toyo ini ya. Ya di samping hijab. Hijab ya pasti itu ya. udah umum lah ya kalau hijab itu. Ya karena ini yang paling masyarakat. Oke. Luar biasa ya. Menarik sekali. Nah, kendala apa yang biasanya dialami para pegiat? Biasanya orang umumnya kendalanya karena ini kan tensionernya begini. Ya. Cuman karena orang tidak terbiasa dengan ini. Biasa kalau masuk bahan mereka suka ada problem awalnya saja. Jadi Tapi pembelajaran. setelah dia operationnya running ya udah nggak ada masalah apa-apa. Karena mesin seperti ini kan water based. Jadi sebenarnya problemnya nggak terlalu banyak. Pak. Oke, menarik sekali ya. Mungkin tinggal satu lagi yang bikin penasaran ya. Tapi nggak tahu apakah ini boleh diungkapkan nggak oleh Bapak, yaitu ancer-ancer budgeting untuk pegiat printing bila mana berminat. Kalau untuk mesin ini mesin Toyo dengan size 1,2. Ini kita pakai 1,2 ini mesin Toyo 2 cc Pak ya. Itu di harga 590 Pak. 590 jutaan ya. Iya Pak. Plus minus ya. Ya, plus minus lah sedikit Oke. lah. Karena untuk luar kota kita harus tambahan Oh, ada biaya apa-apa. ekspedisi dan Iya lain-lain. Pak. Untuk biaya teknisi, apakah sudah include atau di luar itu? Kalau kita biasa teknisi, kalau untuk luar kota, kalau
teknisinya kan nggak usah bayar, hanya untuk biaya selama sono, akomodasi, salah hotel, makan, seperti itu saja. Oke. Cukup detail ya informasi dari Pak Tantra. Terima kasih banyak nih Pak untuk Sama-sama, informasinya. Mudah-mudahan peminat bisa langsung kontak ya Sama-sama di juga. info deskripsi di bawah Iya. video ini ya, Iya, Pak. bagi yang berminat terhadap mesin ini. Oke Pak Tantra, terima Ya, kasih makasih, banyak. Pak. Ya, sama-sama. Sukses dan sehat selalu ya. Ya, sama-sama, Pak. Makasih Pak. Oke guys, demikian video review produk dari mesin Toyo Y1200. Mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat bagi para pegiat digital printing pada umumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Mau running ya?